mendapatkan beasiswa ke luar negeri, biasanya ke Amerika, ada banyak soal TOEFL. Yang pertama itu listening, yang kedua grammar and written expressions, kemudian reading, gitu ya. Nah, yang akan saya bahas kali ini itu section 2, jadi hanya grammar, structure, and written expression. Ada 40 soal, tapi satu video ini saya cukup membahas 5 saja, begitu. Ini saya ambilkan dari buku TOEFL Preparation Guide, ya buku lama sebenarnya. Tapi kalau di bagian grammarnya tidak masalah karena teori grammarnya tidak berubah, gitu ya. Oke, ini bukunya. Ya, lanjut, kita mulai. Nomor 1 ya. Oke, di sini ada soal nomor 1. After the funeral, the residents of the apartment building. Kemudian ada jawaban 4 itu A, B, C, D. Send faithfully flowers all weeks to the cemetery. A, B, C, D itu sama semuanya, isinya ya sama, tapi susunan yang berbeda. Nah, ketika menemukan jawaban seperti ini berarti tentang susunan kalimat. Nah, di bahasa Inggris itu yang resmi, jadi TOEFL itu kan bahasa Inggris yang resmi ya. Kalau di Indonesia itu ada ejaan yang disempurnakan begitu. Nah, susunannya itu adalah subjek, kemudian kata kerja, verb, kemudian complement atau objek. Nah, kemudian setelah itu ada modifier begitu. Coba perhatikan di sini. Subjeknya apa? After the funeral, the residents of the apartment building send. Send itu kata kerja, verb. Ya. Jadi semuanya sama, A, B, C, D, E, verb. Sudah benar semuanya, berarti kalau ininya, nah setelah verb itu adalah objek. Mana yang objek setelah verb di situ? Yang A, faithfully, itu bukan. Yang B, to the cemetery. Itu objek kedua ya, bukan itu ke makam. Kan itu bukan objeknya. Kalau yang C, send flower. Iya. Kalau yang D, send each week, langsung waktu. Berarti yang benar jawabannya? Iya, yang C. Oke. Jadi the residents of the apartment building, subjeknya send kata kerja, verb, and then flowers itu complement atau objek, faithfully ya modifier, adverb of manner. Oke. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi seperti ini. Jadi the residents of the apartment building itulah subjeknya, kemudian send itu verb, complement, flowers, and then modifier of manner. Oke, jadi faithfully di situ menerangkan send-nya. Oke, jadi susunannya subjek, kata kerja, kemudian objek, begitu. Lanjut soal kedua. Because the first pair of pants didn't fit properly, he asked for. Oke, ada kata another pants, others pants, the others wants another pair. Kira-kira yang mana? Ada kata another di situ. Another itu tunggal. Ada another, ada other, ada the other. Kalau another itu untuk satu. Tapi pants di situ jamak. Maka itu salah. Kalau yang B, others pants. Others itu tidak bisa ditambah S karena itu kata sifat perannya di sana. Jadi ada pants. Sebagai kata sifat ada di situ, jadi tidak bisa ditambah S. Oke. Yang C, the others wants. Itu juga others di situ juga kata sifat, jadi tidak bisa ditambah S. Kalau yang D, another pair. Pair itu tunggal. Another, ya untuk tunggal. Oke, jadi jawabannya D. Oke. Soal berikutnya. Nomor 3. The committee has met and bla bla bla.
Kalau yang A, they have reached a decision. The committee has. Jelas ya. The committee has itu tunggal di situ. Tapi pakai have a they di sini, maka salah. Kalau yang B, it has. Nah, ini tunggal. Formulated. Themselves. Tapi themselves. Kalau tunggal bukan them. Oke. Kalau yang C, its decision was reached at. Ini sudah benar. Tapi kalimat yang awal, the committee has met, itu aktif. Sedangkan its decision was reached at, ini pasif. Jadi tidak paralel begitu ya. Jadi kalau aktif harus aktif juga. Tuh, oke. Kemudian ada kata at di sana. Ini nggak berperan di situ, nggak berfungsi. Maka jawabannya it has reached a decision. Iya, jawabannya yang D. Oke. Jangan lupa ya subscribe channel YouTube saya. Nomor 4. Alfred Adams has not. Yang A, lived. Sudah benar ya, kata kerja ketiga setelah has. Lonelinessly, wah ini enggak, itu bukan kata itu. In times previous. Nah, kata previous ini kata sifat. Seharusnya previously. Oke, salah ini. Yang B. Has not, never. Sudah ada kata not, masih ada kata never. Seharusnya ever. Oke, double negatif yang B. Kalau yang C, has not ever lived alone before. Oke, jadi has not ever lived, kata kerja ketiga, alone, sendirian, before. Oke, kembali dengan yang D. Has not before lived without the company of his friends. Ya, C sama D ini sama sebenarnya, cuma yang D itu pemborosan. Jadi TOEFL itu juga pemborosan kata juga tidak dikehendaki ya. Jadi yang benar jawabannya C. Oke. Nomor 5. John's score on the test is the highest in the class. Jawabannya ABCD. Yang A, he should study last night. He should itu seharusnya, itu sebenarnya bukan tadi malam. Kamu harus ngapain gitu. Jadi salah yang A. Yang B, he should have studied last night. He should have itu digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang seharusnya dilakukan, tapi kenyataannya tidak. Itu yang B, should have. Jadi contoh misalkan, seharusnya dia datang tadi malam, kenyataannya tidak datang. He should have come last night. Jadi kalau kita bilang he should have studied last night, berarti seharusnya dia tuh belajar tadi malam, tapi kenyataannya tidak belajar. Nah, berarti bukan berarti. Kalau yang C di sini he must have studied last night. Must have itu digunakan untuk ini apa? Menyimpulkan secara logis. Kesimpulan yang logis terhadap sesuatu. Jadi kalau di sini John's score on the test is the highest in the class, kesimpulannya pasti dia tadi malam belajar. Yang C. Oke. Maka jawabannya C. Kalau yang D, he must had, setelah must itu setelah model harus verb 1. Had itu verb 2 atau verb 3. Oke. Maka jawabannya C. Oke. Itu dulu penjelasan singkat tentang 5 soal TOEFL. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Oke. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa share kalau ini bermanfaat. Sekian dari saya, semoga sukses semuanya, semoga dimudahkan urusannya. Amin, amin, amin.